Baik Kakak semua, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi Kak Yoga. Kak juga. Selamat Baik Kakak, Pagi Kak. nggih. Gimana Kakak kabarnya hari ini, sehat nggih? Ya, harus sehat. baik, terima kasih Kakak. Kembali saya ucapkan selamat ke Kak Widi ya, yang kemarin sudah Sehat, Kak. berhasil untuk membawa anak didiknya meraih juara ya. Bagi yang belum, eh, tetap semangat ya. Yang penting kita bisa sudah berbuat untuk anak-anak nggih. Oke, makasih Kak Yoga. Ya. Kakak izinkan saya untuk, tapi sebelum saya share screen, saya minta salah seorang untuk memimpin doa. Kak Rian gimana? Kak Rian sudah sehat? Kak Rian sudah sehat Kak Rian? Langsung Karo sudah Kak Yoga. Ya, sakit kenapa Kak Rian? Batuk pilek. Batuk pilek. Oke. Ya, banyak minum air hangat Kak Rian ya. Nggih, siap Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Rian. Baik Kakak, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Saya minta Kak Eka Yudi untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Silakan Kak Eka. Baik, terima kasih Kak Yoga atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman semuanya, izin saya untuk memimpin doa untuk mengawali Langsung Zoom Karo sudah Kak Yoga. kali ini. Untuk seluruhnya berdoa dimulai. Langsung Kak. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Yoga. Yang kembalikan ke Kak Yoga. Terima kasih banyak Kak Eka sudah memimpin doa pada sesi kali ini. Baik Kakak, sebelum kita mulai ke materi hari ini, sebenarnya materi hari ini adalah persiapan untuk aksi nyata Kak Nggih. Persiapan Kakak lagi sebentar untuk membuat atau merancang sebuah aksi nyata Kakak. Kakak, sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, di modul 2.6 Kakak, barangkali ada yang belum mengerjakan tugas nggih? Ada Kakak yang belum? Soalnya saya cek lagi 2 orang rasanya kalau nggak salah yang belum Kakak. Di 2.6 terkait dengan lakukan dan 2.6 terkait dengan refleksi. Bisa dicek namanya Kak Yoga. Kak, Sudah yang nggih. Kak Ayu gimana? Mbak cek enggak yang nanti yang enggak ngirim tugas Kak. Nggih, mohon maaf Kak Ayu, kebetulan niki 2 orang, ada Kak Ayu dan Kak Basar ini yang belum Kak. Sudah sekarang tanggal 25 berarti sudah berapa hari ya? 2 hari yang lalu, udah 2 hari Kak telat niki. Saya ingatkan kembali nggih terkait dengan tugas di modul 2.6 Kak. Kak Ayu dan Kak Basar niki mohon maaf untuk tugas di modul 2.6 Kak nggih. Nggih Kak, sebentar nggih, sebentar. Nggih. Nggih tiyang ingatkan manten niki Kak Ayu sama Kak Basar nggih. Terus yang tes akhirnya sudah semua berarti Kak nggih untuk tes akhir di modul 2 nggih. Sudah. Ya, kemarin saya cek sampai jam 11 rasanya lagi 2 orang nih yang belum masuk niki untuk tes akhirnya.
Kak Widi barangkali raise hand, silakan. Oh, maaf ini salah ini kepencet tadi. Oh, oke. Itu yang bisa dia ingatkan kakak sebelum nanti tujuan saya mengingatkan nanti biar kakak terkait dengan penugasan di LMS biar tidak numpuk kak nggih. Takutnya numpuk kakak menjadi gini apa namanya berat lah istilahnya untuk gininya tugasnya nggih. Silakan kakak diatur gimana terkait dengan pengumpulan tugasnya. Saya serahkan ke kakak-kakak nggih. Baik kakak, tadi sudah diawali dengan doa. Sebelum kita masuk ke materi, saya buat sebuah ice breaking dulu. Sudah berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Permainannya lagi sebentar. Kakak sudah semua terlihat di layar ya? Kak Widi, teman-temannya sudah semua terlihat di layarnya Kak Widi? Ada 2 orang yang belum yang terlihat. Angga, Kak Ayu, Kak Edi, Kak Komang, Kak Eka Yudi, dan Kak Denny. Itu yang terlihat. Ini yang lagi 2 orang. Kak Rian kayaknya nanti. Kak Rian sama Oke, coba di pengaturan layarnya Kak Nge, biar semua terlihat. Nge. Karena lagi sebentar gamenya biar semua terlihat di layar untuk ice breakingnya ya. Di pengaturan di layarnya Kak. Di titik 3 itu Kak, kan ada titik 3 di bawah itu. Iya, di sebelah mananya? Di sebelah raise hand rasanya Kak. Di sebelah raise hand kan ada Ya, titik sudah. 3 itu. Iya. Change layout biar semua terlihat Kak. Ya, udah. Sudah Kak. Oke, sudah. Nah, dan kakak yang lain juga nih. Kak Komang sudah semua terlihat kakak yang lain pesertanya? Ada 10 Kak di layar termasuk saya. Sudah Kak Yoga, sudah ada sebelum Oke. termasuk Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak. Baik kakak, untuk gamenya lagi sebentar kakak mulai dari yang paling senior ya Kak Ayu menyebutkan nama binatang, kemudian Kak Ayu menunjuk kakak yang lain, silakan secara acak dan menyebutkan nama binatang kembali sesuai dengan huruf yang terakhir disebutkan oleh Kak Ayu. Jelas Kak Ye? Oke, kalau emang sudah jelas, saya minta semua membuka mikrofonnya. Silakan Kak Ayu. Tanya ayam. Kak Ayu silakan tunjuk. Saya Kak. Yuk, Kak Edi. Musang. Saya tunjuk Gajah. Saya tunjuk Harimau. Saya tunjuk Kak Angga. Saya itu Kak Komang. Anjing.
Kak Widi, Sudah tadi. Kak Rian, Gagak. Gajah sudah. Gagak kayak. Apa? Gagak. Burung gagak. Oke. Silakan Kak Rian, tunjuk siapa? Kak Yudi. Pak Basar. Ya. Kucing. Silakan tunjuk Kak Pasar. Rasanya sudah semua bisa diulang tunjuk. Gimana Kak? Sudah semua tunjuk yang ulang. Ya, bisa diulang lagi. Lang. Ya, saya tunjuk Kak Edi. Gorila. Oke. Saya tunjuk Pak Widi. Ya, Anoa. Saya tunjuk Kak Ayu. Angsa. Yuk Kak Oman. Apa Kak Ayu? Angsa. Oke. Silakan tunjuk lagi Kak Ayu. Anaconda. Saya tunjuk ke ini. Anak anjing. Amuba. Amuba. Saya tunjuk Kak Eka Yudi. Benar. Harimau. Kak. Aduh, sudah semua nih. Aku nah. Angpau belum Kak? Anjing udah ya? Anjing. Anak angsa. Aduh. Ada Kak, lagi Kak. Aduh. Yang di laut Kak, yang di air, Ikan apa? yang pandai main sirkus apa Kak? Lumba-lumba sih. Apa? Yang pandai main bola dia. Lumba-lumba kan enggak L ya. Wah. Wah. Setelah saja yang otak berpikir nih. Anjing laut kan ada Kak. Oh, aduh Ayam, Bu. Ayam, Bu. Ayam sudah tadi awal. Udah. Saya sekarang tunjuk. Nah, karena saya yang jawab, saya tunjuk ke
Kak Komang, anjing laut tadi terakhir Kak. Silakan Kak Komang. Anjing laut. Ya. Tupai. Oke, Sing tahu. Tupai. Silakan. Sing dong ngangon. Saya Coba di sana cari. tunjuk Kak Angga. Ikan. Saya tunjuk Pak Dirian. Kak Diri. Nyamuk. Sangat lu. Nyamuk. Oke. Oh, tadi. Saya tunjuk Kak Edi. Kambing. Saya tunjuk Kak Denny. Silakan Kak Denny. Gurita. Oke, good. Lagi. Saya tunjuk Kak Komang. Alpaka. Oke, good. Apa tuh? Apa Kak? Di Google aduh. Masih nyari di Google nih Kak Denny ya. Saya tunjuk Kak Pasil. Kalau saya nyerah, sudah habis rasanya hewan. Ada masih Kak? Apa Kak? Anak kucing. Aligator. Aligator ya. Aligator tuh buaya ya. Oke. Baik Kakak, terima kasih. Itu salah satu game yang barangkali Kakak bisa terapkan juga ke anak-anak nih. Itu tadi baru salah satu clue-nya yaitu nama hewan. Jadi untuk paling tidak memancing atau menambah motivasi peserta didik dalam mengikuti aktivitas berikutnya. Baik Kakak, izinkan saya untuk share screen. Coba Kak Rian sambil hubungi teman-teman yang lain, nggih. Kak Rian, nggih. Gimana Kak Yoga? Kurang jelas. Ini teman-teman yang belum masuk, nggih. Kakak yang belum masuk room ya. Lagi dua kalau nggak salah, Kak Helena sama Kak Ambar. Nggih, sudah Kak Yoga, sudah dia hubungin. Baik Kak, terima kasih banyak. Baik Kak, kegiatan kita atau sesi kita pada kali ini yaitu membahas terkait dengan aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi sesi kita kali ini adalah 2 JP secara tatap maya, Kak nggih. Nah, Kakak barangkali coba tenangkan hati dulu dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Tadi sudah kita pimpin, sudah
mulai kegiatan dengan doa bersama. Kakak, ini kesepakatan kita tetap ya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, Kakak, adapun tujuan sesi kita kali ini, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Ini Kakak agak kita kali ini. Nah, aktivitas yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi pakai modul 1 dan modul 2. Kakak, ini silakan Kakak untuk aktivitas yang pertama bisa langsung bekerja di masing-masing. Silakan Kakak bisa membuat di Word barangkali ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya share di WA grup Kak. Silakan Kakak jawab pertanyaan ini, buat di Word untuk memudahkan Kakak untuk bekerja. Lagi sebentar, saya minta Kakak untuk menyampaikan apa yang Kakak tuangkan sesuai dengan pertanyaan ini. Oke, silakan Kakak, saya kasih waktu 30 menit, nggih. Saya kasih waktu 30 menit untuk menjawab ini. Silakan Kakak bisa membuatnya di Word masing-masing. Ya, silakan Kakak bisa bekerja waktunya dari sekarang. Ini bukan kelompok Kak, nggih. Ini masing-masing. Untuk pertanyaannya sudah saya share di WA Group. Silakan Kakak bisa bekerja. Untuk Kak Eka yang baru masuk, silakan Kak Eka bisa langsung bekerja di Word-nya ya terkait dengan pertanyaan yang sudah saya share di WA grup. Oke, silakan Kakak jawab dan bekerja di Word masing-masing. Silakan Kak Eka. Mohon maaf ada gangguan jadi Siap Kak, siap. masih konsultasi sama Pak Kepala Sekolah, lupa sama Siap. ini.
Kak Herlina yang baru masuk. Maaf Kak Yoga, tadi masih ngurus gitu kegiatan yang kemarin food. Siap, siap, Kak Herlina. Kak Herlina, silakan kalau emang sudah selesai, bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah saya share di WA Group, Kak. Nggih. Silakan bekerja di Word-nya, Kak. Nggih. Gimana Kak? Yuk, gimana kerjanya? Eh, untuk pertanyaan atau aktivitas kita yang pertama, silakan Kak Herlina jawab pertanyaan yang sudah saya share di WA Group. Ya, terkait dengan refleksi atau koneksi antar materi dari modul 1 dan modul 2. Kak Herlina, nggih. Bisa bekerja langsung di Word Kak Herlina masing-masing. Ya. Ini resen. Kak Yoga, izin bertanya Kak Yoga. Ya. Untuk soalnya ini kan hanya 12 nih. Satu slide Ya, dua soal soalnya gitu. 12. Ya, silakan Kakak Angga dan kakak yang lain silakan hubungkan sejauh mana kakak pemahaman terkait dengan modul 2 dan modul 1 kakak. Silakan dihubungkan sejauh mana pemahaman kakak terkait dengan contoh yang pertama strategi apa tadi yang pertama? Pembelajaran yang efektif, Ya apa pemahaman? ya Hmm? pembelajaran efektif dan apa barangkali perubahan atau strategi Kak Angga untuk kedepannya sebagai guru PJOK seperti itu Kak. Oh, iya ngesuk semua Kak Yoga. Silakan langsung dikaitkan ya pertanyaannya. Jawabannya jadi satu juga boleh. Ya.
Baik kakak, waktunya sudah habis. Silakan kakak yang berkenan barangkali untuk menyampaikan dari pertanyaan yang pertama, kakak silakan untuk koneksi antar materinya dari modul 1 dan modul 2 terkait dengan pertanyaan yang nomor 1 kak dulu kak untuk pembelajaran PJOK yang efektif. Silakan kakak. Siapa yang berkenan silakan raise hand. Ini karena ada 6 pertanyaan, jadi saya minta untuk satu pertanyaan atau di satu slide, saya minta 2 orang menyampaikan. Oke, silakan kakak, singkat saja kak. Silakan kak Angga. Dimulai dari kak Angga, silakan kak. Lagi sebentar kak Angga, silakan langsung tunjuk kak Angga. Nggih, Kak Yoga. Setelah kak Angga siapa? Oke, silakan kak Angga. Nggih. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Di sini saya akan mencoba eh, menjawab atau memaparkan hasil dari pertanyaan di slide 1. Langsung saja Kak Yoga, saya tidak membacakan pertanyaannya. Silakan. Keterampilan Ya, silakan mengajar langsung yang aja kak Angga. efektif, ya. Keterampilan mengajar yang efektif, memilih metode pembelajaran yang tepat. Guru memahami materi yang akan diajarkan di kelas, melakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik, menggunakan media pembelajaran yang menarik, melakukan evaluasi dan kesimpulan di akhir pembelajaran. Pembelajaran yang efektif dan berpusat kepada peserta didik sangat baik untuk diterapkan di masing-masing sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan gerak peserta didik. Baik, itu saja yang saya bisa bacakan. Langsung ditunjuk ini Kak Yoga. Silakan langsung kak Angga. Oh, saya mencoba untuk mendengarkan pernyataan dari Herlina, Kak Herlina. Untuk Kak Ambaro di pertanyaan yang terakhir aja Kak Ambaro nggih. Terkait dengan pemahaman Kak Ambaro di asesmen otentiknya Kak Ambaro nggih. Siap Kak Yoga. Karena Kak Ambaro baru gabung. Silakan dilanjutkan Kak Herina untuk masih di pertanyaan yang pertama Kak Herina. Masuk langsung. Nggih, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Saya serahkan waktunya ke Kak Herlina. Suaranya belum masuk Kak Herina. Silakan Kak Eka. Mohon izin Kak Yoga sebentar meninggalkan Zoom. Ini ada murid yang cari sebentar aja. Izin Kak, ada murid yang cari. Silakan. Atau dilanjutkan dengan yang lain dulu Kak Aga. Silakan Kak Aga. Sambil nunggu Kak Helinanya. Baik, Ini. ya, saya akan menunjuk yang lain saja karena Kak Herlina ada kendala di laptopnya. Saya nunjuk Eka Wirawan. Kak Eka, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Kak Angga. Sini langsung saja Kak Yoga, saya menjawab terkait pertanyaan dari nomor 1 ya. Jadi pemahaman saya terkait strategi mengajar yaitu di mana saya dapat menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menggunakan pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif untuk memberikan kesempatan berkolaborasi, mengintegrasikan umpan balik yang mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu dari saya terkait pertanyaan nomor 1. Waktu yang kembalikan. Silakan langsung tunjuk Kak Eka untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Kak Widi. Kalau enggak, Derian aja, Kak Derian. Kak Rian. Dan Pak Asim. Nggih, terima kasih atas waktunya Kak Eka yang mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Menurut pendapat saya, strategi mengajar adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas. Guru bisa memilih metode yang tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. Menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran seperti pembuatan media yang menarik sehingga peserta didik lebih senang mengikuti pembelajaran. Memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik juga dapat membantu guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan ke Kak Komang. Oke, silakan Kak Komang. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang di sini yang mau mencoba menanggapi pertanyaan nomor 2 yaitu track nomor 2 strategi mengajar, di mana dalam strategi mengajar adalah ada suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi proses belajar siswa. Adapun langkah atau strategi mengajar yang efektif, yang pertama adalah pembelajaran yang berbasis masalah, yang kedua pembelajaran kooperatif, yang ketiga model pembelajaran diferensiasi, yang keempat pengajaran langsung, yang kelima pembelajaran berbasis proyek, yang keenam refleksi dan umpan balik, yang
7 ada yang terkait penggunaan teknologi. Mungkin itu aja untuk pertanyaan yang nomor 2 dari tiang Kak Yoga. Terima kasih. Silakan langsung ditunjuk Kak Komang untuk melanjutkan pertanyaan ketiga. Silakan Kak Komang. Kak Denny. Oke, Kak Denny di pertanyaan ketiga, Kak Nge. Silakan Kak Denny. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Pertanyaan yang ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang untuk menilai pemahaman saya tentang model pendidikan gerak, di sini yang pertama ada dasar teori. Kita memahami teori-teori dasar yang mendasari pendidikan gerak seperti pengembangan motorik, pembelajaran kinestetik, dan pentingnya aktivitas fisik. Yang kedua, jenis model. Apakah kita terbiasa dengan berbagai model pendidikan gerak seperti model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek, atau model pembelajaran terpadu. Yang ketiga, penerapan dalam pembelajaran. Bagaimana kita menerapkan model pendidikan gerak dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Kita mengetahui tujuan dari pendidikan gerak seperti peningkatan kebugaran fisik, perkembangan sosial, dan keterampilan motorik. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Di sini dalam penilaian perkembangan siswa dalam konteks pendidikan gerak. Yang keenam, inovasi dan kreativitas. Kita mampu mengembangkan atau memodifikasi model yang ada untuk memenuhi kebutuhan siswa di lingkungan sekolah. Itu saja yang bisa Tiang jelaskan. Untuk yang selanjutnya, Tiang meminta Kak Ambaro. Kak Ambaro di pertanyaan terakhir Kak Denny. Oh, ya kalau gitu Kak Eka Yudi. Baik, terima kasih Kak Yoga. Mohon izin saya coba menjawab terkait jawaban sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak. Sebentar. Menurut saya sebuah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pemahaman konsep-konsep dasar gerak, alih-alih langsung mengajarkan teknik-teknik spesifik dalam cabang olahraga tertentu. Misalnya dari gerakan yang termudah sampai gerakan yang spesifik. Jadi seperti itu Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Eka. Silakan tunjuk Kak Eka untuk pertanyaan yang keempat. Mohon izin karena barusan ada kendala ke siswa, jadi nggak tahu yang mana tadi kakak-kakak yang mungkin yang belum, mungkin siapa ya yang belum, karena tadi kan terliwat soalnya saya baru datang. Baik, saya tunjuk coba Kak Widi. Silakan Kak Widi. Sementara. Silakan Kak Widi. Masih mute Kak.
Kak Widi, bisa terdengar? Oke, mungkin Kak Widi masih ada gangguan ya. Coba saya minta Kak Edi deh. Silakan Kak Edi. Terima kasih waktunya Kak Yoga. Yang nomor pendidikan penegakan. Sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung? Nah, jadi saya di sini menjawab, model pendidikan kebugaran adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang fokus pada pengembangan kebugaran fisik dan kesehatan siswa. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, kesehatan, dan kesejahteraan individu melalui program latihan yang terstruktur dan edukasi tentang pentingnya kebugaran. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik serta membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan menerapkan saya untuk sehat. Begitu Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Silakan Kak Edi, ditunjuk siapa untuk pertanyaan yang nomor 5 Kak Edi. Nomor 5, saya tunjuk Kak Ayu. Terima kasih Kak Yoga. Silakan Kak Ayu. Ayu masih bergabung? Kalau emang belum, silakan Kak Widi. Kak Widi udah bisa terdengar? Silakan Kak Widi. Masih mute? Ya. Oh, Kak Ayu sudah. Ya, terima kasih Kak Olga. Ya, silakan Kak Ayu. Ada gangguan. Wenten gangguan Kak Niki ya. Untuk soal nomor 4 yang coba jawab, yang langsung ke jawabannya. Yang nomor 5 Kak Ayu. Yang nomor 5 Kak Ayu nggih. Oke. Niki yang coba Kak, yaitu sport education atau pendidikan olahraga adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek pendidikan dalam aktivitas olahraga dengan tujuan untuk mendidik siswa tentang nilai-nilai olahraga, kesehatan, dan keterampilan sosial. Ini hanya Nike wonten Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu. Yang terakhir silakan Kak Ambare. Itu tunjukkan ngalim tuh kira-kira salah nyelek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menanggapi dari pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Jadi asesmen otentik adalah penilaian yang dilakukan dengan cara siswa menunjukkan kemampuannya dalam situasi yang nyata atau simulasi. Artinya di sini siswa tidak hanya diminta menjawab soal-soal tertulis, tetapi juga diminta untuk melakukan tugas
atau aktivitas yang menuntut mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Tentunya asesmen ini memberikan gambaran yang lebih kompleks, komprehensif tentang kemampuan siswa, termasuk itu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu juga dalam asesmen otentik juga mempelajari cara membuat rubrik penilaian diri sendiri dan siswa, penilaian oleh teman, dan observasi guru. Terus untuk pemahaman terhadap sport education, model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dilihat dari berpusat pada peserta didik itu dilihat dari di lapangan, pengalaman bermain dalam konteks tim, kompetisi, dan pengembangan keterampilan sosial. Terus di sana juga kita sebagai guru berperan sebagai pelatih, fasilitator, atau pengamat. Terus dalam pengembangan keterampilan itu ada teknik, taktik, fisik, dan juga aspek sosial dan emosional. Sekian Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ambaro dan kakak lain. Paling tidak kakak sudah memahami ya, atau saya menggali pemahaman terkait dengan materi kita di modul 1 dan modul 2. Paling tidak kakak sudah mampu untuk menyerapi dan menerapkan apa yang sudah kakak pelajari dari modul 1 dan modul 2. Kak Nggih, ini ada muaranya pada slide saya berikutnya, yaitu terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata kakak ya. Makanya saya minta kakak tadi untuk paling tidak melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran kita di modul 1 dan modul 2. Baik kakak, untuk aktivitas berikutnya yaitu terkait dengan persiapan di aksi nyata. Ya, untuk pengantar tugas barangkali yang sudah kakak bisa baca di layar bahwa setelah mempelajari modul 1 dan 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak diharapkan mampu untuk membuat sebuah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak, adapun pengantar tugas aksi nyata kakak nanti, yaitu keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK, yaitu kakak itu sendiri. Ya, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek Kak. Yang A itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang B menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, C merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak bisa diperhatikan ini. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi kakak bisa diamati karena ini yang akan saya nilai selaku fasilitator Kak Nggih. Kemudian yang perlu diperhatikan, rekaman video berisi yang pertama Kak Nggih, kegiatan pembelajaran awal atau pendahuluan. Nah, ini yang poin pentingnya Kak, yang nomor 2,
yang dicetak tebal. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit, Kak, tanpa editan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Yang terakhir adalah testimoni peserta didik. Nah, jadi kakak ini yang memuat dalam aksi nyata kakak. Ya, ada 5 poin di sini, yaitu kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian pembelajaran akhir, refleksi, dan peserta didik, testimoni peserta didik. Ya, kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau modul dan video yang diunggah. Nah, itu kakak ya, perlu diperhatikan. Ini tidak usah saya sampaikan. Nah, kakak, saya lanjutkan slide-nya. Kemudian kembangkan terkait dengan RPP atau modul ajar, silakan kakak kembangkan. Dalam RPP itu atau modul ajar, silakan kakak buat dalam 1 kali pertemuan saja, Kak. Ya, buat dalam 1 kali pertemuan, kemudian waktunya disesuaikan. Waktunya disesuaikan terkait dengan permintaan yang tadi, Kak. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini Kak, di poin D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak masing-masing. Ya, silakan kakak disesuaikan atau pilih salah satu model instrumen atau instruksi dalam PJOK yang sudah kakak pelajari di modul 2. Baik itu dari pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, ya. Silakan kakak dipilih salah satu. Kemudian yang terakhir, Kak, ini yang penting juga, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Ya, jadi dalam RPP atau modul ajar kakak-kakak nanti memuat rancangan asesmen otentik, Kak, yang sudah barangkali kakak buat kemarin. Nah, terkait dengan materi, silakan kakak kembali sesuaikan materi apa yang kakak ambil. Oke. Kemudian yang terakhir, upload atau unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, ya, yang memuat tentang atau rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS. Ya, kembali kakak mengupload modul dan video di LMS, Kak. Ya, kemudian silahkan kakak untuk membuat aksi nyatanya, silahkan melihat di LMS sesuai dengan alur yang ditentukan, Kak, sebelum due date pada LMS. Ya, jadi misalnya permintaan di LMS itu tanggal 4 November gitu misalnya. Jadi saya ingatkan kembali kalau bisa sebelum tanggal 4 November itu kakak sudah mengunggah RPP dan video. Seperti itu, Kak. Nggih. Nah, ini untuk aspek penilaiannya. Nanti ini yang saya akan nilai, Kak, nggih, untuk penilaian terkait dengan modul ajar dan videonya. Nggih. Nah, kemudian paling tidak nanti pada saat pembelajaran, kakak paling tidak juga harus membuat sebuah refleksi, Kak. Ya, membuat refleksi. Refleksinya apa? Nah, barangkali yang sudah kakak buat kemarin ada unsur what, so what, dan know what. Ya, kakak sudah punya pengalaman terkait dengan pembuatan refleksi.
Nah, ini Kak, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi nanti ini akan saya nilai Kak, ya terkait dengan pembuatan refleksi di aksi nyata Kak, aksi nyata Kakak yang Kakak buat nggih. Jadi ini yang akan saya nilai Kak. Ya, ini rubriknya. Misalnya di Word, ya peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Ya, jadi nilai sangat baik peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ya, jadi ini saya akan menilai kakak terkait dengan RPP dan video yang kakak buat nantinya. Ya, dan aksi nyata itu yang kakak buat nanti akan membuat sebuah refleksi Kak. Nah, inilah refleksinya. Silakan kakak buat refleksi terkait dengan RPP dan video yang kakak buat. Nah, ini alurnya Kak terkait dengan pembuatan aksi nyata. Yang pertama penyusunan aksi nyata dimulai dari RPP dan modul ajar. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Kemudian setelah kakak membuat video, silakan upload RPP atau modul dan video pembelajarannya. Kemudian setelah diupload nanti akan saya nilai Kak. Ya, akan saya nilai dan termasuk juga dengan refleksinya. Yang terakhir adalah, nah ini refleksi atau tatap maya kembali. Oke, jadi silakan kakak buat dulu. Seandainya sudah selesai dari tahap 1, 2, 3, 4, silakan kakak buat refleksi. Nanti kita akan tatap maya kembali terkait dengan aksi nyata kakak-kakak. Oke. Terakhir diskusi dan tanya jawab. Masih ada waktu Kak terkait dengan pembuatan aksi nyata. Kita masih ada 8 menit Kak terkait dengan pembuatan aksi nyata. Barangkali ada yang ingin disampaikan Kakak, silakan. Baik Kakak, ada yang ingin disampaikan terkait dengan aksi nyata? Saya ingatkan kembali Kak nih, jangan sampai tengah waktunya Kak nih. Coba saya cek dulu untuk silakan Kak Rian, barangkali ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Kak Yoga. Di sini saya ingin bertanya, seandainya kita menggunakan SEM dalam proses pembelajaran, untuk penilaiannya bagaimana nih Kak Yoga? Silakan disesuaikan. Yang jelas ada penilaian unsur otentiknya Kak Rian. Ya, gunakan asesmen otentik itu untuk penilaian SEM-nya. Jadi kan ada keterhubungan soalnya dengan SEM dan otentik, Kak. Kalau otentik itu kan kita langsung dengan situasi nyata, Kak. Nggih. Jadi SEM itu bisa digunakan dalam situasi nyata, Kak. Tinggal sekarang Kak Rian menyesuaikan materi apa yang Kak Rian ambil gitu. Kalau kemarin kan kita dalam materi asesmen otentik itu kita satu materinya sepak bola saja kan. Jadi kakak membuat asesmen otentik yaitu tentang materi sepak bola saja. Sekarang silakan misalnya Kak Rian pengen mengambil materi yang lain dan dimodifikasi dengan atau mengambil salah satu instruksional yaitu pendidikan SEM, silakan Kak Rian terapkan itu dan disesuaikan asesmennya juga dengan asesmen otentik Kak Rian. Nggih Kak Yoga, nanti Tiang coba membuat. Yeah. Silakan kakak yang lain. Ada yang ingin disampaikan barangkali?
Coba saya cek ya kapan terakhir untuk upload aksi nyatanya Niki. Untuk unggahnya itu tanggal 4 Kak. Ya, tanggal 4 November terakhir. Jadi silakan kakak mengatur jadwalnya di sekolah kapan kiranya untuk mengambil video pembelajaran Kak. Nggih. Termasuk juga materi yang barangkali cocok yang diterapkan di sekolah kakak masing-masing. Tanggal 4 itu hari apa Kak? Nggih? Hari Senin. 4 itu hari Senin. Ya, tanggal 4 hari Senin. Coba saya cek lagi kapan jadwal kita tatap maya kembali. Kita tatap maya kembali tanggal 5 November, Kak. Ya, berarti pada saat refleksi aksi nyata. Oke. Jadi kakak ada waktu kurang lebih 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu untuk pembuatan video pelajaran, Kak. Silakan kakak disesuaikan kapan sekiranya untuk pengambilan videonya dan pembuatan RPP dan modul. Baik kakak, ada yang ingin disampaikan barangkali lagi? Silakan Kak Widi. Terima kasih. Untuk materinya itu bebas apa memperbaiki yang kemarin sudah kita buat, Kak? Oke, kalau Oke, terima bisa ini sebenarnya tagihannya tidak harus yang baru, Kang. Kalau bisa, kalau emang ada perbaikan di apa namanya video pembelajaran yang sudah kakak unggah, silakan itu aja dipakai Kak. Tinggal melengkapi sekarang terkait dengan apa yang kakak ambil, apakah SEM atau apa. Ya, kemudian ditambah dengan asesmen otentiknya Kak. Kak Widi kemarin materinya apa Kak? Gerak lokomotor. Gimana Kak? Saya kemarin materinya gerak lokomotor. Gerak lokomotor, oke. Karena ini ada instruksinya, Kak Widi bisa pilih antara apa namanya sesuai dengan di PowerPoint tadi. Boleh kakak pilih dengan model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education, silakan. Kalau emang Kak Widi pengen merubah materi, nggak jadi masalah juga Kak. Kalau misalnya Kak Widi pengen SEM, berarti paling tidak materinya itu adalah permainan Kak. Oke. Kalau Kak Widi memang tetapkan itu materinya, berarti Kak Widi apa namanya instruksi yang Kak ambil barangkali model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran seperti itu Kak. Seperti itu Kak Widi. Baik. Kakak yang lain? Jadi silakan disempurnakan kembali RPP atau modul ajar yang sudah kakak upload di LMS sebelumnya. Nggih, kalau emang itu yang kakak pakai ya. Kemudian tadi juga dijelaskan di PowerPoint bahwa atau tagihannya khusus untuk di kegiatan inti pada di video pembelajarannya itu adalah maksimal waktunya 30 menit, Kak. Ya, khusus di inti saja.
Ya, berarti ditambah lagi untuk pendahuluan, barangkali lagi 10 menit, di akhir 10 menit, jadi kemungkinan videonya bisa sampai 1 jam, Kak. Nggih. Silakan Kakak atur itu. Ya, yang jelas di kegiatan inti saja waktunya adalah 30 menit. Baik, Kakak, ada yang ingin disampaikan? Baik, Kakak, kalau emang tidak ada yang disampaikan kembali, izinkan saya share screen kembali. Lagi sedikit saja, Kak. Lagi 1 slide. Nah, ini ada sebuah pantun, Kak, nggih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Nah, jadi lewat pantun ini, kakak paling tidak selalu bersemangat, Kak nggih. Dan barangkali materi-materi apa yang sudah kakak dapat bisa menjadi sebuah inspirasi kakak dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah kakak masing-masing. Yang terakhir adalah terima kasih. Baik, Kakak. Kalau emang tidak ada yang disampaikan kembali, kita tutup sesi kali ini. Silakan Kak, siapa tadi yang memimpin doa? Oke, Kak Eka. Silakan Kak Eka Yudi. Baik, terima kasih Kak Yoga atas kesempatannya. Izin teman-teman, rekan-rekan kakak semua, saya menutup sesi Zoom Meet pada hari ini dengan berdoa. Untuk semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Yoga. Terima kasih Kak Eka. Izinkan kita foto dulu nggih. Pasang gaya Kak. 1, 2. 1, 2. Oke. Coba saya share dulu di grup. Oke. Baik Kakak, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan saya ingatkan kembali, dicek kembali untuk LMS-nya Kak. Baik Kakak, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam kompak selalu. Salam olahraga. Jaya. 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 Ya, ya.